Bab 796, Aku hanya menginginkan hasilnya. Saudariku, Pangeran Long Chao sudah mati. Angkat tanganmu. Kartu pemanggilan mitos terbang keluar. Seketika, 1000 sinar cahaya Zhang meledak keluar, sangat terang dan menyala-nyala. Sisi lain bunga itu dibutakan oleh semburan cahaya itu. Ketika cahaya yang cemerlang itu menghilang, di depan Chen Chang'an, seekor monyet emas muncul, dengan rambut emas di sekujur tubuhnya, bersinar terang, sangat luar biasa. Tetapi, melihat monyet emas ini, bunga sisi lain sangat penasaran. Dia mengira bahwa cahaya yang menyilaukan tadi adalah harta karun yang lahir. Ternyata itu hanya seekor monyet, itu tampak biasa saja. Chen Chang'an menatap monyet di depannya. Sama seperti babi baji yang asli. Yang dipanggil keluar adalah keadaan yang paling primitif. Dan ini adalah keadaan Sun Wukong yang paling primitif. Kartu pemanggilan ini, yang dipanggil, adalah Sun Wukong. Tetapi, meskipun Sun Wukong yang dipanggil ini hanya dalam keadaan yang paling primitif, ia hanya membutuhkan Chen Chang'an untuk mengonsumsi poin roh ilahi untuk segera menjadi lebih kuat. Selama ada nilai dewa yang cukup, itu bahkan bisa cukup untuk mengangkat Raja Kera ini ke ranah pembangkit tenaga listrik pamungkas di galaksi Yuheng. Kemudian, Chen Chang'an mengonsumsi poin roh untuk Sun Wukong, yang masih dalam keadaan monyet. Mari kita buat Sun Wukong lebih kuat. Sungguh, napas Sun Wukong ini meningkat pesat dalam sekejap. Napasnya sangat keras dan tirani. Sisi lain bunga itu terkejut. Menyaksikan monyet, yang tiba-tiba masih sangat biasa, mengalami perubahan besar. Dengan cara ini, itu memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Sisi lain bunga tidak bisa mengerti, monyet ini. Bagaimana itu menjadi lebih kuat? Dia tidak membiarkan bunga sisi lain menunggu lama. Segera, aura Sun Wukong telah mengalami perubahan besar. Dan, basis kultivasi Sun Wukong juga dikonsumsi oleh puluhan juta dewa Chen Chang'an, dan dia dipromosikan ke ranah dewa di alam rahasia raja. Dan, dengan pertumbuhan Sun Wukong, dia juga membangkitkan warisannya sendiri. Segala macam perubahan magis, serta lingkaran emas yang diinginkan, juga diperolehnya. Sun Wukong mengepalkan tinjunya. Bos, oke, untuk saat ini, Chen Chang'an tidak mengonsumsi poin spiritual untuk meningkatkan ranah kultivasi Sun Wukong. Jika Anda meningkatkannya, terlalu banyak dewa yang dikonsumsi. Chen Chang'an masih harus menyimpan poin roh ilahi ini untuk memperluas medan yang tak terkalahkan. Saat ini, ribuan makhluk abadi telah sepenuhnya diliputi olehnya. Selanjutnya, tujuan Chen Chang'an adalah memasuki wilayah tersebut. Awalnya, Chen Chang'an memperoleh poin spiritualitas untuk memanen daun bawang kali ini. Sangat percaya diri. Saat ini, namun, sebuah kecelakaan terjadi. Jangan biarkan dia mendapatkan terlalu banyak nilai spiritual. Jadi selanjutnya, untuk Chen Chang'an, saya hanya berharap pesan yang dia posting di jaringan ilahi akan berguna bagi dinasti Naga Suci Agung. Biarkan Naga Suci Agung menganggapnya serius di sana. Awalnya, Chen Chang'an juga berpikir untuk menggunakan nyawa Pangeran Dinasti Naga untuk mengancam Dinasti Naga Suci Agung, dan membiarkan Dinasti Naga Suci Agung mengalahkan para dewa sebagai gantinya. Namun, pikirkanlah. Chen Chang'an menyerah. Ini terlalu merepotkan, sedikit berlebihan. Lagi pula, tidak akan lama, semua dewa dinasti Naga Suci Agung adalah miliknya. Wukong, bawa tubuh naga putih ini bersamaku. Tidak masalah, bos. Sun Wukong mengangkat tangannya dan meraihnya. Dia meraih ekor mayat naga putih itu, membawanya dan pergi. Ke samping. Sisi lain bunga itu terlihat sangat bodoh. Dia membelalakkan matanya. Baru saja,
Dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Sun Wukong, seekor monyet biasa yang tidak pernah berkultivasi, meningkatkan kultivasinya selangkah demi selangkah, dan akhirnya melangkah ke alam dewa yang ditinggikan dari alam rahasia raja. Adegan ini benar-benar menumbangkan kognisi sisi lain bunga itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Chen Chang'an membuat Sun Wukong itu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Apa yang kamu pikirkan? Ingat, kirim pesan kepada para pembunuh di dunia bawah dan temukan cara untuk membawa mereka ke wilayah abadi 9 provinsi sesegera mungkin. Sisi lain bunga itu ragu-ragu sejenak, berkata, Tuan, kamu sangat kuat, dan sekarang kamu telah membunuh putra mahkota dinasti naga. Aku khawatir para pembunuh dunia bawah tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di wilayah abadi 9 provinsi. Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh. Itu urusanmu, yang aku inginkan adalah hasilnya. Begitu, sisi lain bunga itu penuh hormat. Di Gunung Feixian, Ziyue, Ling Baor, Xiao Wei dan Huang Fu Baiyue sedang bermain mahjong. Bisa dikatakan, mereka tidak begitu jelas tentang situasi ribuan dewa. Terutama kematian Pangeran Long Chao, Ziyue tidak akan pernah memikirkannya. Putra mahkota dinasti naga akan kehilangan nyawanya hanya karena bermain mahjong. Pada saat ini, cermin dewa Ziyue bergerak. Dia melihat dan melihat bahwa itu adalah saudara perempuannya, dan Zi Xin sedang mencarinya. Dia penasaran, apa yang dilakukan saudara perempuanku untukku. Kemudian, Ziyue menghubungi Zixin. Di Zixin, dia sangat bersemangat. Kakak, apa yang terjadi yang membuatmu begitu bersemangat? Ziyue bingung. Jalan Purple Heart. Kakak, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi? Ini membuat wajah kecil Ziyue bingung. Dia memukul burung itu terlebih dahulu. Kemudian bertanya pada Purple Heart. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi, saudari? Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Jangan menjualnya, beritahu aku dengan cepat. Aku sedang bermain mahjong sekarang, puluhan juta dalam hitungan menit. Zixin tidak dapat memahami kata-kata Ziyue. Dia sangat terkejut, membuka mulutnya. Kakak, Pangeran Long Chao sudah mati. Bab 797, Ziyue terkejut dan membawa Xiao Qi kembali. Kata-kata Purple Heart keluar, itu membuat Ziyue tertegun sejenak, dan kemudian matanya melebar, tidak dapat mempercayainya. Kakak, apa yang kau katakan? Katakan lagi. Zixin tidak bisa berkata apa-apa kepada kakaknya. Apakah kau di samping Lord Anshan? Ziyue melihat ke halaman kecil, tetapi tidak melihat sosok Chen Chang'an. Aku baru saja di sini, sepertinya Brother Chang'an keluar. Kakak, kau mengatakan bahwa Pangeran Long Chao meninggal, apakah ini benar atau salah? Baru saja, Lord Anshan memposting pesan di Senet, dan seseorang mengonfirmasi bahwa Lord Anshan membunuh Pangeran Long Chao. Ziyue masih bodoh. Kau mengatakan bahwa Brother Chang'an membunuh Pangeran Long Chao. Bagaimana ini mungkin? Brother Chang'an masih bermain mahjong denganku di sini sekarang. Bagaimana dia bisa membunuh Pangeran Long Chao dalam sekejap mata? Purple Heart mendesah. Adikku yang konyol, kau bisa membaca berita di Senet sendiri. Kemudian, Zixin dan Ziyue memutuskan kontak. Wajah kecil Ziyue tiba-tiba menjadi serius, dan dia tidak bermain mahjong lagi. Mulailah melihat berita di Gatnet. Sungguh, Ziyue mendapati bahwa seluruh Divine Net sedang mendidih, dan banyak sekali orang membicarakan tentang pembunuhan Chen Chang'an terhadap Pangeran Long Chao, yang hampir membuat seluruh Divine Net khawatir. Kemudian, Ziyue melihat pesan yang dikirim oleh Chen Chang'an. Ziyue membelalakkan matanya. Ternyata benar, saudara Chang'an benar-benar membunuh Pangeran Long Chao. Kemudian,
Ziyue berkata dengan penuh semangat kepada Little Tail, Ling Baur dan Huang Fu Baiyue. Tahukah kalian bahwa ketika Kaisar Long Chao meninggal, saudara Chang'an benar-benar membunuhnya? Pergi saja untuk perjalanan, ya Tuhan, saudara Chang'an sangat kuat, aku tidak merasakan adanya pertempuran, dan saudara Chang'an membunuh Pangeran Long Chao. Adapun di depan Little Tail, Ling Baur dan Huang Fu Baiyue, ekspresi mereka bertiga tidak berubah sama sekali, dan mereka tampak sangat tenang. Apakah kalian tidak terkejut dan bersemangat? Ziyue bingung. Ling Baur bingung. Mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu bersemangat? Saudara Chang'an membunuh Pangeran Long Chao. Pangeran Long Chao itu adalah pangeran dari 100 planet teratas di galaksi Yuheng. Dia memiliki banyak kartu penyelamat hidup, dan dia juga memimpin pasukan Long Chao untuk datang, dan dia mati seperti ini. Tangan saudara Chang'an. Huang Fu Baiyue tersenyum. Bagi guru, bukankah ini sangat normal? Ekor kecil di samping mengangguk. Ling Baur berkata, Ziyue, aku telah beritahu padamu bahwa sang guru sangat kuat, dia tak terkalahkan, kau tidak percaya, kau melihatnya sekarang. Ziyue menggaruk kepalanya, bagaimana aku tahu kalau kakak Chang'an begitu hebat? Pada saat ini, Chen Chang'an tertawa pelan, sudah cukup untuk mengetahuinya sekarang. Kemudian, Ziyue melihat Chen Chang'an kembali dengan bunga di sisi lain. Di belakang, Sun Wukong kembali dengan seekor naga putih di punggungnya. Naga putih itu adalah pangeran dinasti naga. Meskipun dia sudah mati, seluruh tubuhnya masih memancarkan fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi, yang mengejutkan. Mayat naga putih itu masih meneteskan darah dewa. Setiap tetes darah dewa mengalir dengan cemerlang, yang tampak sangat ajaib. Untuk mengatakan bahwa naga putih ini adalah raksasa, itu seperti pegunungan putih. Melihat naga putih itu, Ziyue tercengang. Kakak Chang'an, apakah ini putra mahkota Long Chao? Chen Chang'an mengangguk. Itu dia, transaksiku denganmu telah selesai, apakah kamu puas? Ziyue mengangguk dengan berat. Sangat puas, kakak Chang'an, terima kasih. Ziyue sangat berterima kasih. Sebenarnya, Ziyue tidak punya banyak harapan bagi Chen Chang'an untuk membunuh Pangeran Long Chao. Siapa yang tahu bahwa Pangeran Long Chao benar-benar tewas di tangannya? Kemudian, Ziyue sedikit khawatir. Saudara Chang'an, kalau begitu kamu membunuh Pangeran Dinasti Naga, yang benar-benar membuat Dinasti Naga Suci Agung marah. Aku takut Kaisar Dinasti Naga Suci Agung akan berurusan denganmu secara pribadi, dan keluarga Si tidak dapat membantumu. Chen Chang'an tersenyum tipis. Karena aku berani membunuh Pangeran Dinasti Naga ini, tentu saja aku tidak takut Dinasti Naga Suci Agung menyerangku. Jika Dinasti Naga Suci Agung dapat dikirim dengan kekuatan penuh, itu yang paling cocok. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, Ziyue tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya kekhawatirannya berlebihan. Mungkinkah kakak Chang'an benar-benar dapat bersaing dengan aliansi 100 teratas galaksi Yuheng sendirian? Dalam hati Ziyue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menabuh genderang. Namun, ketika dia melihat ekspresi Ling Baur, Xiao Wei, dan Huang Fu Baiyue, dia melihat bahwa mereka tenang dan tidak khawatir tentang Chen Chang'an. Ziyue berkata dalam hati, "Yah, aku terlalu banyak berpikir. Kakak Chang'an tidak terkalahkan. Dia bisa menghadapi dinasti Naga Suci Agung. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan tidak masuk akal di hatiku." Pada saat ini, Chen Chang'an melemparkan bidak catur ke Ziyue. Ziyue bingung. Kakak Chang'an, apa ini? Jalan Chen Chang'an. Zimao kecil, sudah saatnya kau kembali dan membawa bendera kecil ini bersamamu. Sedangkan untuk dinasti Naga Suci Agung, kematian Pangeran Dinasti Naga ditakdirkan untuk membuat marah Kaisar Dinasti Naga.
Mungkin dinasti naga suci agung akan membalas dendam, dan keluarga Zimu yang akan menanggung bebannya. Petik 2. Karena keluarga Zimu sekarang dilindungi olehku, cukup dengan memasang bendera kecil ini di planet Pilgiok keluarga Zimu, yang cukup untuk melindungi keselamatan keluarga Zimu. Mata Ziyue penuh dengan keraguan. Melihat bendera kecil di tangannya, itu biasa saja. Aku tidak berpikir bahwa bendera kecil ini dapat melindungi keluarga Si. Namun, Ziyue tahu bahwa Chen Chang'an tidak terduga. Karena dia membiarkannya melakukan ini, dia pasti memiliki maknanya sendiri yang dalam. Jadi mengangguk. Baiklah, Saudara Chang'an, aku akan mencolokkannya saat aku kembali. Aktif. Baiklah, ingat uang yang kamu berutang padaku, jangan lupa. Bab 798, Perjamuan Naga, Chen Chang'an yang terus-menerus sekarat. Ziyue bersenandung. Saudara Chang'an, apakah saya tipe orang yang berutang dan tidak membayarnya? Itu hanya beberapa juta dolar, tetapi saya masih bisa melunasinya. Mendengar kata-kata Ziyue, Chen Chang'an mengangguk. Ya, kamu adalah wanita kaya kecil. Kamu bisa pergi dengan tenang. Sebenarnya, Ziyue masih memiliki beberapa hal yang tidak ingin dia tinggalkan. Tinggal di sini bersama Chen Chang'an, makan dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan bersenang-senang. Tetapi tidak mungkin, semuanya demi keselamatan keluarga Si. Jika dinasti naga suci agung itu membuat marah keluarga Si, maka keluarga Si benar-benar dalam bahaya besar. Lagi pula, para pembunuh alam dewa yang dikirim oleh Chen Chang'an sebelumnya pergi ke dinasti naga suci agung untuk binasa bersama para penjaga naga dari dinasti naga, dan mendapatkan reputasi yang luar biasa. Tanpa perlindungan para pembunuh dewa itu, keluarga Zi tidak dapat menghentikannya. Tidak tinggal, Ziyue pergi. Setelah Ziyue pergi, Little Tail datang dan memeluk kaki Chen Chang'an. Dia mendongak ke arah Chen Chang'an. Tuan, apakah naga putih ini ada di sini untuk dimakan? Jangan katakan itu dulu. Setelah kematian pangeran dinasti naga, dia menemukan kembali tubuh aslinya, yang awalnya adalah seekor naga. Dan pada akhirnya, itu memang seekor binatang buas. Sejauh ini, tujuan Chen Chang'an sangat jelas. Seperti yang dikatakan Little Tail, naga putih ini, dia bawa untuk dimakan. Seperti kata pepatah, daging naga surgawi, daging keledai bawah tanah. Chen Chang'an belum pernah mencicipi rasa daging naga. Tapi ya, naga putih ini sangat besar, dan memulihkan tubuhnya seolah-olah itu adalah hamparan pegunungan. Dia juga membutuhkan Sun Wukong untuk membawanya kembali. Kalau saja Chen Chang'an dan yang lainnya mau memakannya, aku takut aku tidak akan pernah bisa memakan daging naga ini seumur hidupku. Jalan Chen Chang'an. Sebelum dinasti naga dari orang bijak agung datang dalam 2 hari ini, kita akan mengadakan sekte naga di Gunung Siwanda, dan semua orang bisa memakan daging naga ini. Untuk diketahui, ini adalah naga sungguhan, dengan daging dan darah yang luar biasa, dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Setiap inci daging dan darah jelas merupakan harta karun bagi para makhluk abadi, dan itu adalah suplemen yang hebat bagi para makhluk abadi dari ribuan makhluk abadi. Itu tidak dapat dinikmati seumur hidup. Dengan cara ini, untuk menghargai nilai medan yang disumbangkan oleh orang-orang ini di medan tak terkalahkan yang biasa, Chen Chang'an siap memberikan manfaat, dan dia berterima kasih atas umpan balik yang luar biasa. Baiklah, baiklah, makanlah daging naga, Tuan, Little Tail akan membantumu. Little Tail berkata dengan gembira. Ling Baur dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka belum pernah makan daging naga. Makanan ini, tetapi ada legenda. Saya khawatir bahwa di antara ribuan makhluk abadi,
tidak ada yang pernah memakannya. Dan ada sesuatu yang lebih penting. Identitas naga putih ini sama sekali tidak sederhana. Dia adalah pangeran dari dinasti Naga Suci Agung. Siapa yang berani memakan dagingnya, ini sepenuhnya bertentangan dengan dinasti Naga Suci Agung. Saya khawatir hanya ponsel yang memiliki keberanian. Sun Wukong, saat ini, tubuh Bai Long akan diserahkan kepadamu. Bos, jangan khawatir, saya akan menyerahkannya kepada cucu saya untuk menanganinya dengan benar. Sun Wukong menepuk dadanya, dan wilayah abadi Kyushu saat ini masih setenang biasanya, tanpa gejolak apapun. Belum lagi wilayah abadi Kyushu. Bahkan jika itu adalah seluruh wilayah abadi 10.000. Semuanya tenang seperti biasa. Bagaimanapun, tidak seperti dunia luar, ada jaring ilahi. Mereka sama sekali tidak menyadari kematian Pangeran Long Chao. Bagaimanapun, itu di luar imajinasi mereka. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka pahami dengan jelas pada level ini. Tentu saja, jika mereka mengetahuinya, saya khawatir semua makhluk abadi di ribuan makhluk abadi akan ketakutan dan jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan yang tak berujung. Jadi, agar para makhluk abadi ini tidak khawatir tentang masalah ini, tentu saja, ponsel tidak akan mengolok-olok dirinya sendiri dan memberitahu mereka kebenaran masalah tersebut. Ribuan makhluk abadi tampak tenang. Setelah domain tak terkalahkan mencakup ribuan domain abadi, ponsel mulai menyampaikan pesan ke dunia luar. Hubungan ini tentang Long Yan. Dia akan mengadakan perjamuan naga, dan semua orang di ribuan makhluk abadi dapat berpartisipasi. Namun, tempat terbatas, siapa cepat dia dapat. Ketika berita tentang perjamuan naga menyebar ke dunia luar, segera, itu diketahui semua orang di ribuan makhluk abadi. Bagaimanapun, ini adalah domain tak terkalahkan Chen Chang'an. Selama dia memikirkannya, berita itu dapat menyebar ke seluruh ribuan domain abadi. Berita Long Yan, tidak ada pengecualian. Setelah ribuan makhluk abadi mengetahui hal ini, mereka benar-benar terkejut, benar-benar gila. Ya Tuhan, ini daging naga legendaris, apakah ini benar? Karena Anshen mengatakan ini, itu pasti benar. Hei, gelombang dari mana Lord Anshen memburu naga asli? Aku tidak pernah menyangka bahwa di antara ribuan makhluk abadi, masih ada naga sungguhan yang tersembunyi. Tuan Anshen benar-benar hebat. Aku tidak menyangka akan begitu murah hati. Kudengar setelah memakan sesuap daging naga, tingkat kultivasimu akan meroket, dan kekuatanmu akan meningkat beberapa kali lipat. Aku tidak tahu apakah itu benar. Seseorang meneteskan air liur dan berkata dengan gembira. Tidak penting untuk meningkatkan kultivasimu. Yang penting adalah mendengar bahwa daging naga adalah makanan lezat terbaik di dunia. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan daging naga. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Kali ini, aku harus pergi ke wilayah abadi 9 provinsi untuk melihat apakah aku memiliki kesempatan untuk memakan daging naga. Petik 2 petik 2. Di antara ribuan makhluk abadi, dapat dikatakan bahwa semua orang gila, dan semua orang mendidih. Banyak sekali makhluk abadi bergegas menuju wilayah abadi 9 provinsi. Semua orang ingin berpartisipasi dalam perjamuan naga. Bagaimanapun, jumlah tempat untuk perjamuan naga ini terbatas. Untuk mencicipi kelezatan dunia ini, hanya saja orang-orang yang tidak tahu kapan dinasti Naga Suci Agung tahu bahwa ponsel telah melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Apa yang akan dipikirkan Naga Suci Agung tentang sisi ini? Dan Tian Lansing, tempat Dewa Bulan berada. Dia juga dengan cepat mengetahui hal ini melalui pengikutnya di ribuan makhluk abadi. Ini membuatnya menjadi pucat karena ketakutan,
dan ekspresinya sangat ketakutan. Dia gila, tidak apa-apa membunuh Pangeran Dinasti Naga. Dia bahkan menggunakan Pangeran Dinasti Naga sebagai bahan untuk mengadakan perjamuan naga. Bukankah dia bermain lentera di toilet dan mencari kotoran? Rasanya seperti ponsel selalu berada di ambang bahaya. Membunuh lagi dan lagi. Untuk mengetahui kematian Pangeran Dinasti Naga, apa yang diwakilinya bukanlah kekuatan sebenarnya dari Dinasti Naga Suci Agung. Jika Dinasti Naga Suci Agung tahu tentang ini, dia tidak akan marah, dia pasti akan menghancurkan ponsel itu sepenuhnya. Ini membuat Luna sangat khawatir. Bagaimanapun, ponsel itu adalah akunnya, dan jika sesuatu terjadi pada ponsel itu, dia akan hancur. Untungnya, roh yang tenang itu sedikit lega. Sekarang ribuan orang abadi berada dalam kendali penuh ponsel. Tidak seorang pun akan tahu tentang perjamuan naga yang diadakannya di wilayah 1000 abadi, Dinasti Naga Sage Agung, dan Galaksi Yuheng. Dan lakukan saja dengan tenang. Namun saat berikutnya, Luna masih melakukan kesalahan. Karena ponsel itu memposting pesan in di Senet, dan berita ini tentang Long Yan. Saat ini, Luna benar-benar ketakutan, dan seluruh tubuhnya benar-benar kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah. Ya Tuhan, Anshan benar-benar ingin pergi ke sisi ini bersama Naga Suci Agung selamanya. Semuanya sudah berakhir. Dewa Bulan tidak dapat lagi membayangkan betapa marahnya Naga Suci Agung di sana. Bab 799, Kecelakaan, Menantu Perempuan Babi Tuaku, tolong berikan padamu. Belum lagi Dewa Bulan, bahkan setelah orang lain di jaringan ilahi melihat hal seperti itu terjadi. Mereka semua tercengang. Ini hanyalah gelombang-gelombang yang belum terselesaikan. Cencangan ini terlalu mampu melempar, kan? Dia sama sekali tidak takut, apakah Dinasti Naga Suci Agung. Hal ini terlalu mengejutkan, itu bahkan menarik perhatian banyak dari 100 planet teratas di Galaksi Yuheng. Di awal, di antara 100 kekuatan planet teratas di Galaksi Yuheng, mereka tidak akan terlalu memperhatikan cencangan. Bahkan cencangan berada dalam masalah di jaringan dewa, melempar dan melempar masa lalu. Tapi sekarang berbeda, cencangan ini, sekarang pusat perhatian di jaringan dewa benar-benar terlalu kuat. Biarkan mereka tidak memperhatikan, seperti yang dipikirkan Luna, di jaringan dewa, banyak orang berpikir. Cencangan ini hanya mencoba mati seperti orang gila. Mereka juga tahu bahwa daging naga adalah yang terbaik di dunia. Tapi mari kita jujur, melihat seluruh galaksi Yuheng, berapa banyak orang yang berani makan daging naga. Dia bahkan mengadakan pesta naga. Cencangan ini benar-benar gila. Dia sudah selesai. Biarkan mereka tidak tahu harus berkata apa. Cencangan ini, tidak apa-apa mengadakan perjamuan naga ini. Mengapa tidak mengadakannya secara diam-diam dan mengatakannya? Bukankah ini mencari kesalahan untuk diri sendiri? Sekarang, di jaring para dewa, banyak pembudidaya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton langkah cencangan selanjutnya. Sambil menonton Dinasti Naga Suci Agung. Sekarang, cencangan mengirimkan pesan ini di jaring dewa dengan cara yang terbuka dan adil. Dengan hubungan musuh yang berapi-api antara Dinasti Naga Suci Agung dan cencangan, Dinasti Naga Suci Agung pasti sudah mengetahui hal ini sejak awal. Jadi, apa yang akan dilakukan Dinasti Naga Suci Agung? Bagaimana cara menghadapi cencangan? Tentu saja, mereka tidak ragu. Dinasti Naga Suci Agung saat ini, Kaisar Dinasti Naga, ayah dari Pangeran Dinasti Naga, pasti benar-benar gila. Langit berbintang yang luas, sebuah kapal luar angkasa, itu adalah Zubaji dan Wuming. Hari ini,
Mereka telah berhasil mencuri 5 bintang biji dari dinasti Naga Suci Agung. Namun, pada saat yang sama, mereka masing-masing membayar harga 9 nyawa. Tentu saja, itu semua sepadan. Sekarang, di tubuh mereka, setelah perkiraan kasar, ada hampir 100 juta untuk sensi. Ini adalah hadiah yang nyata. Jika Chen Chang'an tahu tentang itu, saya tidak tahu betapa bahagianya itu. Wu Ming dan Zhu Baji ini memang prajurit Chen Chang'an yang handal. Saat ini, Zhu Baji dan Wu Ming awalnya berencana untuk mencuri dewa dari bintang biji terakhir dari Daseng Long Chao yang dipilih. Akhir yang sempurna untuk perjalanan ini. Namun kali ini, Wu Ming, yang sedang menjelajahi jaringan ilahi, tiba-tiba berseru, "Aku akan membuat Buddha Amitabha, bos akan mengadakan perjamuan naga di Gunung Siwanda." Zhu Baji juga tercengang. "Perjamuan naga," kata anonim dengan bersemangat. "Ini untuk menggunakan pangeran dinasti naga dari dinasti Naga Suci Agung sebagai bahannya. Amitabha, ini daging naga, saudara babi, jangan pergi ke bintang tambang itu. Sekarang putar arah dan kembali ke Kyushu Xianyu. Mungkin kita masih bisa mengejar ketinggalan dengan perjamuan naga ini. Makanlah daging naga." Mata Zhu Baji berbinar, dan dia tidak bisa berhenti meneteskan air liur. "Baiklah, baiklah, saudara Wu Ming, ayo kembali, daging naga, kamu tidak boleh melewatkan kualitas luar biasa ini." Kemudian, Zhu Baji dan Wu Ming mengemudikan kapal langit berbintang ini, dan mereka ingin segera kembali ke wilayah abadi 9 provinsi. Namun tiba-tiba, di depan kapal bintang mereka, sesosok muncul. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Ia mengenakan kostum dinasti Naga Suci Agung, dan ia mengenakan pakaian besi. Ia menghentikan Zhu Baji dan kapal bintang tanpa nama itu. Babi Baji mengumpat, "Jangan menghalangi, anjing baik, babi tuaku masih bergegas pulang untuk makan daging naga." "Tanpa nama, kakak babi, aku punya firasat buruk, pukul dia." "Oke, jika kau pukul bajingan itu, jika kau berani menghalangi babi tuaku untuk kembali makan daging naga, kau harus mati." Selesai, Zhu Baji meningkatkan kekuatan kapal bintang itu. Langsung mengemudikan kapal langit berbintang ini, mereka menabrak pria parubaya itu. Namun pria parubaya itu masih sangat tenang, ekspresinya acuh tak acuh, dan ia tidak tergesa-gesa. Ketika kapal dewa kapal bintang itu hendak menabraknya, aku melihat lelaki setengah baya itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangannya sangat jernih, seolah terbuat dari batu giok yang berharga, mengalir dengan bunga-bunga suci dan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Kelima jari tangan kanan menyatu, berbentuk seperti pisau telapak tangan. Langsung menebas kapal langit berbintang yang merajalela. Saat itu, cahaya pisau yang mengerikan dan tajam terbelah, memancarkan fluktuasi yang mengerikan, menyapu dunia. Biarkan Zhu Baji dan Wu Ming menyadari rasa krisis kematian hampir pada saat yang bersamaan. Tanpa ragu, mereka berdua menggunakan kekuatan sihir penyelamat hidup, Flicker Without a Trace, dan langsung menghilang di kapal Dewa Antariksa. Hanya terdengar suara ledakan yang keras. Kapal Dewa Antariksa itu langsung terpotong menjadi dua oleh Chen Chang'an dengan pisau, yang mengejutkan. Sangat kuat. Di kejauhan, Zhu Baji dan Wu Ming muncul, dan mereka berdua bisa dikatakan benar-benar ketakutan. Melihat pria parubaya dari dinasti Naga Suci Agung, dia tidak bisa menahan rasa takut. "Orang ini sangat kuat, kakak babi, cepat pergi. Hidup dan mati memiliki takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga, kamu dan aku masing-masing memiliki takdir." Zhu Baji tidak berbicara omong kosong, dan menggunakan Flicker Without a Trace untuk melarikan diri ke kejauhan.
Pegang sepotong Amitabha, kakak babi, kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, bukankah kamu mengatakan kita harus melarikan diri bersama? Wu Ming mengutuk, dan buru-buru melarikan diri dengan liar ke arah lain. Adapun pria parubaya itu, tatapannya dingin dan dingin. Dua pencuri kecil, yang terus mencuri bintang biji di dinasti Naga Suci Agungku, sama sekali tidak menganggap dinasti Naga Suci Agung di mata mereka. Bisakah kau melarikan diri? Selesai. Pria parubaya itu melihat ke arah di mana keduanya melarikan diri. Aku harus mengakui bahwa Chen Chang'an memiliki andil besar dalam metode penyelamatan hidup yang diajarkan Chen Chang'an kepada mereka. Di bawah kilatan tanpa jejak keduanya melarikan diri dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Jika dia hanya mengejar satu orang, maka kau pasti akan dapat melarikan diri dari orang lain. Namun ekspresi pria parubaya itu selalu tenang. Aku melihat cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak dari tubuhnya. Cahaya keemasan ini terpisah dari dagingnya seolah-olah telah berubah menjadi cairan keemasan. Segera, di samping tubuh pria parubaya itu, cairan keemasan itu mengembun keluar lagi, menjadi pria parubaya lainnya. Ini adalah doppelgangernya. Napasnya tidak lebih lemah dari tubuh, dan itu sangat menakutkan. Kemudian, kedua klon itu saling mengejar ke arah Zubaji dan Wu Ming melarikan diri. Zubaji melarikan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menyusu. Rasa krisis yang sangat menakutkan membuatnya tidak dapat mentolerir sedikit pun kelonggaran. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan semua kekuatannya dan melarikan diri dengan liar. Selama pelarian, dia terus bergumam di mulutnya. Babi tuaku belum bisa mati, menantu perempuanku masih menungguku di Jiushu Xianyu. Aku harus kembali untuk menemui menantu perempuanku, dan aku harus membuat banyak boneka gemuk dengan menantu perempuanku. Aku tidak bisa mati, jika babi tuaku mati, menantu perempuan saya akan meninggal. Anaknya menjadi janda. Bos, Anda harus memberkati babi tua saya. Orang itu pasti mengejar saudara yang tidak disebutkan namanya, bukan babi tua saya. Bagaimanapun, saudara yang tidak disebutkan namanya adalah orang yang kesepian. Jika dia mati, dia akan mati, dan tidak ada yang akan bersedih untuknya. Jika Anda melarikan diri, saya pasti akan membakar dupa yang tinggi untuk Anda, saudara saya yang tidak disebutkan namanya, setiap tahun. Tetapi saat berikutnya, langit dan bumi berubah warna, dan tangan raksasa berevolusi menjadi langit, menutupi langit dan menutupi matahari, menutupi langit di atas Zubaji, meraih ke arah Zubaji. Ketika Zubaji melihatnya, wajahnya pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya orang ini mengejarnya. Saudara yang tidak disebutkan namanya, jika babi tua saya seperti ini, menantu perempuan babi tua saya akan dipercayakan kepada Anda. Bab 800, Jangkrik Emas melepas cangkangnya, dan Tuhan membantu babi tuaku. Zubaji putus asa dan pengecut. Melihat tangan raksasa di depannya berevolusi ke langit, dia meraihnya. Dengan tekad di matanya, dia meraung. Babi tuaku bertarung denganmu. Lalu, Zubaji bergegas menuju tangan raksasa itu tanpa ragu-ragu. Di saat berikutnya, Zubaji tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan yang mengerikan itu seperti sungai yang meluap, melonjak di seluruh langit berbintang. Boom, yang keras. Kekuatan ledakan diri dari penghancuran diri Zubaji tidak lemah, dan itu langsung menghancurkan tangan besar yang berevolusi di langit. Kekuatan bergulir, mengalir keluar ke segala arah. Saat ini, kekuatan penghancuran diri belum sepenuhnya hilang. Di tengah-tengah penghancuran diri, cahaya keemasan berkedip-kedip. Itu adalah Tendites and Ten Life Talisman. Sekejap mata, babi yang mati itu bangkit kembali. Dia menahan semua napasnya,
melihat sekeliling, menggunakan flicker without a trace lagi. Di awal, tentu saja, Zubaji dan Wuming tidak menggunakan berkedip tanpa jejak dengan sekuat tenaga. Agar khawatir dijaga dan waspada oleh orang-orang dinasti Naga Suci Agung. Dan saat ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan berkedip tanpa jejak dengan sekuat tenaga. Kekuatan ilahi dalam tubuh Zubaji mengalir deras, dan dia memanfaatkan sepenuhnya kekuatan magis penyelamat hidup ini. Aku melihat Zubaji melangkah keluar. Saat itu, seluruh orang itu menghilang di tempat, tidak ada jejak yang ditemukan, Ini adalah berkedip tanpa jejak yang sebenarnya. Tidak lama setelah Zubaji menggunakan berkedip tanpa jejak, pria parubaya itu muncul di tengah penghancuran diri ini, melihat sekeliling, mencari sosok Zubaji. Zubaji tidak ditemukan. Aku juga tidak merasakan napas Zubaji. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Meninggal. Tetapi, pria parubaya itu tidak pergi. Zubaji dan Wuming ini adalah perampok dari wilayah abadi 9 provinsi, yang dikirim oleh Chen Chang'an. Kebangkitan yang tiba-tiba, menunggu cukup lama. Masih belum merasakan tanda-tanda fluktuasi kehidupan di area yang meledak sendiri ini. Saat ini, pria parubaya ini tahu bahwa Zubaji sudah benar-benar mati. Menghancurkan diri sendiri, tetapi juga setia. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Jika tidak, dia harus menangkap Zubaji dan membawanya ke dinasti Naga Suci Agung, di mana dia menyiksa semua yang diketahui Zubaji tentang Chen Chang'an. Tiba-tiba, pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa anak laki-laki yang dikejar dan dibunuh oleh kloningannya adalah Wuming. Dan Wuming, seperti Zubaji, meledakkan dirinya sendiri setelah ditangkap oleh kloning pria parubaya ini. Kemudian, masih belum melihat kebangkitan tanpa nama, dunia di sekitarnya tidak ada vitalitas. Membuktikan bahwa tanpa nama sudah mati. Tetapi, pria parubaya itu mengerutkan kening, selalu merasa ada yang salah. Akankah Zubaji dan Wuming meledakkan diri mereka sendiri dengan mudah? Tetapi jika tidak mati, lalu mengapa mereka tidak hidup kembali? Tetapi saya tidak tahu. Wuming dan Zubaji telah membahas cara menghadapi pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari dinasti Naga Suci Agung ketika mereka tidak dapat melawan. Bahkan jika pria parubaya ini sangat kuat, dia tidak akan pernah menduganya. Pada saat penghancuran diri, pada saat napas menghilang, dia dibangkitkan lagi, dan kemudian menggunakan flicker without a trace untuk melarikan diri. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Akhirnya, alis pria parubaya itu selalu berkerut, tetapi tetap tidak meregang. Kemudian, di tangannya, api dewa menyala. Api dewa mengamuk, membakar langsung ke langit berbintang tempat Zubaji meledakkan. Dirinya sendiri, dia membakar segalanya, tidak membiarkan Zubaji memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, pria parubaya itu lega bisa pergi. Sisi lain, avatar pria parubaya itu juga melakukan hal yang sama, melemparkan bola api dewa untuk membakar langit berbintang, mengubah segalanya menjadi ketiadaan, dan kemudian menghilangkan dunia. Langit berbintang yang luas, bintang mati yang mengambang, tidak memiliki kehidupan. Tanpa nama akhirnya tiba. Dia memanggil, Raja Babi Langit dan Bumi. Dari kegelapan bintang kematian, suara Zubaji keluar. Biksu merebus jamur. Mendengar suara Zubaji, Wuming menghela napas lega. Zubaji berjalan keluar dari kegelapan. Dia menyeringai, Saudara Wuming, kamu juga lolos. Wuming menatap Zubaji dengan tatapan kosong dan berkata dengan nada datar. Aku hampir mati, bukankah kau bilang kita harus melarikan diri bersama?
Kau dan dia lebih kuat dariku dan melarikan diri lebih cepat dariku. Jika bukan karena klon yang dikirim oleh orang kuat dari dinasti Naga Suci Agung untuk memburuku, aku khawatir aku sudah lama hancur. Babi Baji tersenyum. Babi tuaku percaya pada kekuatan saudara yang tidak dikenal itu. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Jangan lakukan ini lain kali, kau lebih baik dariku, kau adalah rekan setim babi. Tentu. Lalu, Zubaji menghela nafas, takut setelah beberapa saat. Tujuan awalnya kali ini adalah mencuri 6 bintang biji dari dinasti Naga Suci Agung, tetapi aku tidak menyangka hal itu akan membuat dinasti Naga Suci Agung waspada, dan itu hampir selesai. Tidak ada nama, tetapi giginya gatal karena kebencian. Para biksu awalnya berpikir untuk berbelas kasih, tetapi aku masih vulgar. Aku telah memutuskan bahwa ketika aku melakukan tembakan berikutnya, aku harus mencuri semua 1 bintang biji dari dinasti Naga Suci Agung. Babi Baji tertekan. Sekarang karena tidak ada kapal luar angkasa, tidak mudah untuk kembali. Perjamuan naga yang diselenggarakan oleh bos, aku khawatir kita tidak akan dapat berpartisipasi. Wu Ming juga menghela nafas, daging naga, aku benar-benar ingin mencicipi rasanya. Wu Ming juga berpikir bahwa tidak ada kesempatan untuk memakan daging naga. Tetapi sekarang, di langit berbintang yang jauh, pelangi ilahi menembus langit. Sebuah kapal luar angkasa lewat. Segera, mata Zubaji dan Wu Ming berbinar. Babi Baji sangat gembira. Tuhan membantu babi tuaku. Mata Wu Ming berkedip, sepertinya ada kesempatan untuk memakan daging naga. Kemudian, Wu Ming dan Zubaji saling melirik dan tidak bisa menahan tawa dan menuju ke kapal langit berbintang dengan niat buruk.